Jawa Barat di Jawa Barat. rumah sendiri nggak punya nih yang kayak gini gitu ya. Oke. Punten bisa nih Mbak. Jadi sempat ada acara di Bandung. Musisinya dari Jawa semua. Jadi itu penuh gitu. Tapi masih sih kita nggak bisa bikin kayak gitu orang Bandung gitu. Ya, gitu. Asal sarana Malah yang Jawa. Ya? Oh iya, karena saya emang suka musik. Jadi juga ada publiknya bisa tahu sampai sedetail itu. Iya. Iya tapi emang iya Om. Bener kan? Jadi memang si warna musiknya itu Jawa. Warna musik Jawa. Hanya bahasanya. Tapi bahasanya bahasa Sunda gitu. Gitu. Dan nyanyinya pun kita nggak yang pupuh ada Damina Tilada nggak gitu. Notasi yang notasinya tetap do re mi bukan pentatonik ya. Bukan pelok salendro gitu bukan. Iya bukan. Kan kayak misalkan si beberapa artis Sunda mah kan maksudnya gini yang gue tahu itu si musisi senior itu benar-benar musisi Sunda tuh megang pakemnya. Iya punya pakem sendiri ya. Bahwa Sunda tuh harus begini. Gitu. Apa kalian nggak ada kekhawatiran? Kalau kita sih jadi khawatir sekarang nih Om. Jadi khawatir ya itu mah. Jadi sieun jadi meron. Belum masalah royalti masalah. Enggak, tapi ya tapi kan kalian udah nyemplung. Ada fase gini Om, nanya ke anakku yang gede, kan udah SMP dia. Kak, malu nggak kalau papa menjadi orkes dangdut ini? Malu nggak kalau ngelihat kan kalau lagi manggung gitu ya, lagi manggung Kak, terus manggung. Malu dia teh kayak malu dia bapak aing gitu. Pada bapak aing jogedan aya di imah amak-amak aja. Halo Sobat Martabas, selamat datang di podcast yang dimana kita tidak hanya ngobrolin artis, tapi juga di sisi lain dari industri musik. Ini yang jarang kita bahas. Gue Yeri, mari kita bahas. Hari ini spesial banget karena kita kedatangan tamu yang cukup wow. Wow-nya belum wow gitu ya. Pura-pura aja. Kita kedatangan tamu yang lagi rame nih dibicarain di dunia musik nih. Mereka baru rilis. Ya. Mereka hadir dengan konsep koplo modern, guys. Bukan hipdut ya, bukan. Koplo modern dibalut nuansa urban. Tapi tetap membumi dengan bahasa dan budaya Sunda. Jadi langsung aja kita sambut SND Empire. SND, kumaha mang? Aduh, di sini. sehat. Loh, ini tuh cuma ada duaan ya. Dua dia harusnya bertiga Om. Harusnya bertiga. Yang satu Kalian lagi berholo. cuti hamil Om. Cuti hamil. Ini belum apa-apa guys, ngajak seri ya man. Cuti hamil jadi nggak bisa datang. Aduh. Jadi mereka ini adalah SND Empire guys. Personilnya boleh disebutin Kang? Boleh. Aku Pepi, aku Ini di Kang Pepi ya? vokal ya. Pepi di vokal. Terus Kang? Aku Bugi, sama di vokal juga. Terus ada satu lagi tuh yang ada Ale itu dia DJ sama backing vokal. DJ sama backing vokal. Ya. Nyanyi juga Kang Ale deh. Nyanyi juga. Wah, serunya Dikit-dikit ini. lumayan lah. Pokoknya selamat datang Terima di mari kasih kita sudah bahas. diajakin ya. Iya. Cuma bisa ngeliat di YouTube sekarang kita diajakin ya. Gak apa-apa. Segan. Pura-pura ya. Ini kita nggak janjian ya Om ya? Enggak janjian, ini belang-belang ini gimana sih? Oh iya benar. Iya benar. Oh iya ya, kita nggak janjian. Ada hubungan apa ya kita sama? Chemistry-nya udah dapet ya. Ini dapat banget. Ya udah, gue tuh pengen tanya banget sih, maksudnya buat SND karena sebagai grup baru, sebagai brandnya dengan nama SND Empire. Sebelumnya tuh sebenarnya kan sempat dengan nama lain ya kalau nggak salah. Iya, Ya. betul. Dulu sebenarnya kita namanya 3PK, 3 pemandu. PK? Iya, 3 pemandu karaoke. Ini. Pemandu karaoke. Oh, kirain. Bukan itu, bukan itu. LC? Oh, bukan. PL. Pemandu lahun. Oke. Kalian tuh datang yang gue lihat ya, maksudnya sekarang tuh di Indonesia di industri musik tuh kan mulai kelihatan tuh di media segala macam. Kemarin juga lihat sempat di satu artikel di satu web Ya, di media web. besar juga Ya, di ya. salah satu titit.com gitu. Titit.com. Disensor malah jadi jorok ya. Tidak naon lah di YouTube ya. Jadi kalian tuh datang dengan format unik nih, 2 vokalis dengan 1 DJ. Ya. DJ dan backing ya. Nah, dengan genre koplo modern lirik Sunda. Terus awalnya tuh gimana sih sebenarnya bisa menentukan? Karena kan yang gue tahu koplo tuh banyak Jawa. Iya. Nah, ini kepikiran untuk bisa bikin koplo itu jadi Sunda. Itu tuh gimana ceritanya konsepnya? Sebenarnya awalnya Awalnya gimana ya. sih? Bugi mau cerita Bu?
Jadi awalnya memang aku tuh ditawarin sama beberapa ada manajemen. Karena kan sekarang lagi lama nih koplo Jawa nih gitu. Kenapa rame enggak? banget Ya, kenapa enggak di Jawa Barat itu ngeluarin koplo yang bernuansa bahasanya bahasa daerah Sunda gitu. Akhirnya pada waktu itu kita nggak banyak milih lah. Begitu ditawarin, ayolah. Karena memang belum ada juga kan di Jawa Barat itu ada, tapi memang yang berbau koplo seperti kayak yang di Jawa itu teh Nggak ada ya? nggak ada gitu. Jadi memang bener teman-teman tuh udah riset dulu awalnya bahwa ternyata musik koplo yang yang koplo Sunda banget, yang Sunda tuh belum ada. Iya belum ada. Ada sih musisi-musisi Sunda yang mungkin genre-nya bisa dibilang mirip-mirip lah, tapi memang dia DJ jatuhnya atau hip hop gitu ya. Yang musik modern tapi dengan berbahasa Sunda ada teman-teman kita yang musisi seperti itu. Yang gue tahu tuh ada Asep Balon. Asep Balon. Terus ada siapa lagi ya? Ada Sundani. Iya. Ya kalau nggak salah di Sunda tuh ya. Nah sekarang tapi SND Empire tuh beda banget ya? Beda konsepnya dengan mereka? Beda sih kalau secara konsepnya, karena kita tuh ibaratnya gini lah mudahnya kan, lagu-lagu Jawa-Jawa tuh kan ini ya kental gitu ya. Kental. Nuansa Jawanya tuh terasa gitu ya. Apa ya kental ya? Kayak kopi ya. Kalau Sierra nggak kental nih Sierra. Iya, Sierra masih seger ya. Encer. Masuk Pak Eko. Masuk Eko. Oke. Terus. Jadi ya kenapa kok di Jawa Barat belum ada nih gitu ya. Sempat kepikiran tapi nggak ada waktunya Om. Nggak ada waktu buat modal. Apa tuh waktu? Waktu nggak ada. Oke, paham. Kan produksi segala macam kan butuh waktu. Iya, betul. Benar. Akhirnya ya mungkin gayung bersambut gitu ya, tiba-tiba ada manajemen lah gitu yang akhirnya mungkin melihat ada peluang di situ dan punya kemampuan mungkin di situ untuk jalan yuk gitu ya Bu ya. Mau nggak? Oh gimana nih sistemnya, kita mah cuma segini-gininya ya Bu, nggak punya Dan fun apa-apa fact-nya gitu. Om Yeri, kita itu sempat bahas ya mau bawain lagu Sunda. Iya. Dulu sempat bahas, tapi memang waktu itu Om Pepi menanggapi tapi belum langsung dijadikan gitu. Belum Jadi serius awalnya tuh yang bikin konsep ini tuh sebenarnya pengennya tuh waktu itu saya pengen bikin sendiri deh. Ya udah pengen si ini. Kebetulan nggak tahu kenapa memang sudah jalannya ya. Saya bikin konsep itu, ada tawaran dari manajemen dan Pepi itu bilang, "Ji, iya pas ya diomongin." Iya, gitu. yang diomongin. Oh ya udah. Kalau memang masih jalan sama anak-anak gasin gitu. Oh, gitu. Akhirnya. Nah konsepnya sendiri kan tadi bilang koplo ya. Ya, Yang dibilang koplo itu di Jawa Barat tuh kan sebenarnya kayak ada Cirebon juga, ada koplo. Cirebon ada ya. Pantura segala macam. Tarling gitu ya. Nah, yang kalian bikin yang model gitu atau gimana? Beda sih Om. Sebenarnya kayak kalau ngambil simpelnya mah, kalau Om Yari tahu NDX lah ya. Indeks ya. Ya, ada ininya lah gitu ya. Itu jadi satu apa itu ya? Acuan kali gitu ya Om ya. Jadi acuan nih buat kita harus punya nih di Jawa Barat, di rumah sendiri. Nggak punya nih yang kayak gini gitu ya. Oke. Punten bisa nih Mbak ya. Jadi sempat ada acara di Bandung. Musisinya dari Jawa semua. Jadi itu penuh Om gitu. Tapi masih sih kita nggak bisa bikin kayak gitu orang Bandung gitu. Ya, gitu. Asal-asalan malah yang Jawa yang Sunda pada nyanyi Jawa aja. Ada apa? Aneh ya. Jadi dibalik Aneh ya? gitu jadi aneh Banget ya. Iya bukan maksudnya mau ngebenturkan budaya, enggak, ini mah kan memang rezekinya memang begitu ya. Iya benar. Ini mah kenapa sih kok kita nggak bisa sih gitu ya? Nggak mau bersaing juga dengan mereka, enggak gitu, mereka punya pasar sendiri. Kita juga ya insya Allah punya pasar sendiri gitu di Jawa Barat. Orang Sunda mah kan gitunya kudu guyup. Dan kebetulan satu visi sama manajemen. Jadi gimana caranya kita membuat ekosistem baru untuk bikin karya yang memang berbahasa Sunda gitu. Eta sih Om, maksudnya dari manajemennya teh punya apa dia cita-cita yang bagus gitu Om ya. Masa sih ya orang mah sebatas iya gitu. Bisanya cuman ya paling nyanyi ya gitu full. Kenapa kalau bisa majuin budaya Sunda Jawa Barat ya kita mah gas aja gitu. Iya sih belum. Cuman mungkin ininya kali ya, mungkin lebih ke stepnya mungkin biar bisa didampingi sama tim yang mungkin lebih ngerti industrinya. Ya, betul. Lebih ke sana mungkin ya. Betul gitu Om, karena kan memang ya kebetulan tim kita teh
bagus lah gitu ya, ada ya tahu stepnya kemana, Yeah. how to-nya teh Yeah. jelas, Yeah, ininya yeah, gimana yeah, segala yeah. macem gitu. Karena kan. waktu zaman sebelum SND itu, waktu kita masih zaman 3 PK, kita nggak dipegang manajemen, kita ngejalanin sendiri. sendiri. Pada saat ngeluarin single juga, ya udah, cuman ngeluarin single doang. Riweuh ya. Reward ya. Kan kalau sekarang mah memang sudah dipegang manajemen dan satu visi, apa yang dimau manajemen, apa juga yang dimau kita gitu. Iya. Dan manajemen memberikan kebebasan pada saat bikin lagu nih, sok we kumaha gitu. Tapi tetap poinnya benang merahnya kita tetap Benang ketemu merah iya gitu. Sunda tapi bukan yang Sunda bang, bukan gimana tuh ya, tetap modern gitu. Modern, yang tadi ya. Om Yuri bilang di awal kan ya, konsepnya memang koplo tapi modern gitu. Iya betul. Seru Modern. sih ya sebenarnya kalau di Jawa kan udah kayaknya udah banyak banget Iya, yang kayak banyak gitu. pisan. Cuman dan pada naik lagi di Jawa ya. Iya benar. betul. Pengen kayak mereka. Pengen. Om punya kenalan nggak Om Yuri? Ada. Bisa banget. Nitip Om ya. Nanti saya sampaikan. Siap. Oke, kita balik dulu ke story-nya nih, Kang. Oke. Kang Pepi, Kang Bugi. Jadi ini kan ada bertiga nih. Awal tuh ada Kang Pepi, Kang Bugi, Kang Ale. Ale. Nah, bertiga ini awal kenalnya tuh emang komunitas atau dilanjut gitu. Soalnya bajunya sarua. Gitu. Ada kakak atau gimana atau emang temenan aja? Temenan. Sebenarnya mah awalnya itu Pepi sama Bugi mah tetanggaan. Oh, Temen komplek. komplek, temen Udah ngaji, komplek. temen ngaji, temen main petasan apa segala macam. Juara adan, Kiki juara adan. Oh, juara adan. Juara. Kalau saya busana muslim. Waduh. Gamis. Gamis. Pakai kaftan. Kagok nego. Terus awalnya- Masa aku pakai gamis itu? Kan aku laki, gitu kan? Laki aku. Jadi gamis. Aduh, orang poek nanya nawan. Awalnya gitu akhirnya. Awalnya gitu. Terus. Tadinya mau berdua aja, udahlah sama Bugi aja berdua. Karena kebetulan kita udah pindah rumah, masing-masing udah nggak tinggal sama orang tua. Akhirnya ketemu di satu daerah namanya Republik Rancamanyar. Republik namanya. Rancamanyar. Negara sendiri ya? Di Bandung, guys. Rancamanyar itu di Bandung. Di Bandung gitu ya. Akhirnya ketemu Bugi ngeband, tapi mah kan cuman ya gini aja lah gitu ya. Iya. Akhirnya bikin grup yuk, gitulah ya singkat cerita tuh ya, bikin grup yuk. Ayo main pakai karaoke tapi konsepnya awal mah gitu. Iya, Sebenarnya SND juga by the way ini kalau mau nanggap karaoke juga bisa kok. Bisa ya? Iya, Bisa. Nanggap. Berarti Apa tuh nanggap? karaoke ya? Berarti sama kayak si Phil Koplo, Om Leo gitu? Ya lebih Om ke Leo. lah. Jadi dulu Lebih waktu ke Pepi Leo. nawarin ke saya tuh gini, Gi bikin konsep kan ngeband. Nah, pada waktu itu teh tumben kok nggak ngeband malam minggu gitu. Aneh ya? Nggak ngeband kok aneh Iya, ya? biasanya kan dia malam minggu saya selalu ngeband gitu. Lagi nggak ada personil, udahlah bikin yuk konsep. Nah ini Oke. Pepi ngasih lihat di konsepnya. Memang kita waktu itu apa tuh tolak ukurnya ke Om Leo berkaraoke. Om Pepi ngeliatin nih kayak gini bikin. Ya udah deh kasih waktu 3 hari. Sama aku dikembangin lah. Oke gini. Pep bikin konsepnya gini karena ada basic. Karena kan kalau konsep-konsep karaoke yang lain itu memang dia nyalain aja gitu, memang apa? Nggak minus one. Tidak minus one Minus karena one. ada basic bisa nyanyi. Jadi Iya, udah deh bisa main konsep musik. karaoke-nya dibuat minus one. Ya udah kita berdua. Mana Swan dulu? Enggak. Enggak langsung Belum DJ. mulai Oh, tuh, belum mulai. belum mulai. belum Masih mulai. berdua. Iya masih berdua sampai akhirnya ya itu tadi debat. Ya udah deh kalau kita udah bikin, udah kita yuk bikin. Tapi kalau ada konsep DJ gitu, nah aku nanya sama Pepi, Pep bisa nggak nge-operate alatnya? Nggak bisa, gaptek. Terus siapa yang main? Seru tuh orang gaptek. Nah dari situlah kah muncullah Cari Ale. DJ. Cari Cari ya. Ale. Dapat dari Ya kebetulan teman di radio dulu. Oh, teman di radio. Bukan DJ banget dulu juga di radio mana sih? Aku tuh sempet di dia kalau Ale di radio B, aku sempet di B juga. Oh, di B juga. Aku tuh di OS, dari OS ke B ke Player Niners, Terus? Radio Cakra, sekarang di Fox Radio. Fox Radio. Itu kalau radio mah. Oh iya, ini jadi salah satu personelnya Sandy ini announcer, Udah. MC juga. Jadi kalau mau undang MC juga boleh. Boleh. Masih Pak Eko. Masuk. Iya, yang penting mah jadi cuan. Kalau nggak gitu bahaya. Akhirnya berjalan tuh Om, akhirnya ya sudah si 3 PK jalan,
akhirnya di perjalanan ditawarin sama manajemen, jadilah SND Empire sekarang. Oh gitu. Kan tadi katanya 3PK dulu. Iya. Dari pas seiring berjalannya waktu 3PK bikin jalan. single. Oh udah ada singlenya? Udah ada single. Oh, berapa single waktu 3PK? Satu. Terus akhirnya Alhamdulillah Om udah berapa ya pendengarnya? 500. Udah setahun nih. 500. Baru 500. Oh gitu. Nanti ceritain ya yang SND berapa nih sekarang? Oh iya. Aduh. Bentar nih, aku mau sombong dikit. Aduh. Bisa liatin. Aku lihat. Apa bukan di Spotify aja. Gimana? Oke. Terus momen pertama kali kalian di saat udah bertiga nih, entah waktu di SND atau sebelumnya waktu di 3PK. Nah pas kalian bertiga itu mulai sadar nih, kayaknya klik banget nih kita tuh, itu momen pertama kali apa momennya? Kayaknya kita serius aja deh gitu. Di saat kita dibayar. Iya bener Om. Asli Om. Iya tuh. Gua juga gitu pasti. Iya. Wah ini juga Mas iya emang ya. Tadi mah kan kita nggak akan jalan Om. Oh gitu. Udah malas gitu Udah malas. Udah malas. Orang itu dulu aja. Si karaoke jalan teh gitu ya. Berapa pertama kali event karaoke? Event itu dapat pertama kali? Pertama kali manggung itu yang bikin bahagia itu berapa? kita pertama manggung itu yang awalnya dijanjikan sama owner tempat kafenya itu gratis, cuma dikasih makan doang, ya komplimen lah gitu ya. Ternyata begitu pulang manggung, karena alhamdulillah pada waktu itu malam-malam rame, pulang-pulang dikasih uang ya, dikasih amplop gitu. Uangnya 400.000. 400.000 itu. Alhamdulillah tuh Om, berjalan sampai setahun. Angker 400. Sudah murah sudah ya 400. Wah, geus terus. Tapi laku. Ya laku, Udah murah. udah murah. Tapi nggak apa-apa, main quantity bagus sih. Udah yang penting mau banyak. Iya, benar. Kayak dagang, kelontongan kan begitu, Oh, yang penting murah. seriusnya waktu pada saat ini ya. Seriusnya itu pada saat kita dipanggil sama salah satu perusahaan BUMN ya, Bang BUMN. Iya sih. Oke. Sama perusahaan provider. Oke. Provider ya. Nah, Sama dari jasa. situ tuh mulai Naik harga. Wih, yaudah deh. Yuk kita seriuskan gitu. Karena lagi tren teh berarti Omnya. Berarti momennya di situ. Momennya di situ. Wah, kayaknya kita nggak boleh berhenti nih. Iya, ada duitnya gini ya, Bu ya. Lumayan gitu. Emang tadinya niatnya nggak ada duit? Iya sih ya, maksudnya nggak akan expect itu gitu. Oh, cuman mau happy aja. Enggak sih. Oh, enggak. Tapi maksudnya tidak se-expect itu gitu loh, maksudnya. Iya. Kita teh bisa punya uang lumayan ya dari sini teh gitu. Sekarang udah gede dong berarti. Udah jutaan lah. Cukup Udah lah. tembus lah ya. Iya, seginilah. Iya. Seginilah pokoknya. Hidup lah. Buat ini beli Ya buat cicilan motor sekali manggung nyicil motor bisa lah. gitu ya. Oke. Terus waktu setelah dari apa sih 3PK dan akhirnya berubah jadi SND itu, Ya. waktu diajakin sama si manajemen tadi itu reaksinya gimana? Apa langsung diterima atau gimana? Wah, nggak mikir ya kita waktu itu. Iya, mungkin kalau secara mudahnya mah nggak mikir, gas langsung gitu ya. gas aja langsung. Gas Nama langsung. udah SND itu? Belum waktu itu? Belum. Masih 3PK ya, masih tawarin. 3PK. Ya. Kita tuh kadang-kadang sempat agak bingung gitu ya. Agak bingung, kita tuh mau apa nih namanya gitu ya. Mau nama yang pakai yang mana nih? Mau diterusin si 3PKK atau mau ganti nama gitu. Nah, waktu itu keputusan dengan manajemen akhirnya? Akhirnya udah deh kita bikin konsep baru, karena toh kita juga kalau dulu mah kan karaoke lagunya lagu orang Om. Iya. Ya, Oh, bahaya tuh iya, sekarang. kalau Iya. sekarang kan lagi rame banget Lagi ya, rame yang sekali. royalti dan segala macam. Agak hariwang nih Agak gitu ya. hariwang. Hari udah deh kita cobain. Karena si SN5 bikin lagu sendiri. Keren lagunya, pakai bahasa Sunda. Dan lucunya itu waktu ditawarin manajemen, ketemuan hari kedua atau hari ketiga, masuk studio, kita nggak tahu lagunya kayak gimana. Langsung bikin? Lagu udah jadi, hari itu juga langsung jadi. Gitu ya? Langsung karena manajemennya profesional. Musisi manajemennya. manajemennya. Oke. Jadi saya sanggup koneng jadilah ya. Jadi saya koneng. Kalau koneng kumpul. Tapi gitu, SND orang itu mana-mana. singkatannya apa? SND teh singkatannya saya. Dia. Saya dia. Saya nih. Asalnya mau SN di negeri, tapi kan Oh, nggak SD. lucu. Sekolah dasar negeri itu mah. Itu mah sekolah dasar negeri. Nah, SND itu sendiri gimana? SND teh gimana ya? Kita teh mau dari basic Sunda tapi
kan Sunda Empire ya itu mah Iya, beda gitu ya. Sunda Empire. Ini mah ya SND aja lah. SND aja. SND Nggak ada aja. singkatan ya? Eh, Atau arti dari SND itu apa? Ya karena saya itu tanya manajemen dulu ya. Boleh tuh ada di belakang manajemen. Naon SND teh kok singkatannya naon? Oh bebas. Oh jadi guys nggak ada artinya. SND teh. Karena disepakati juga sih kemarin. Udahlah jangan, intinya mah jangan inilah gitu ya. SND besok terserah mau diterjemahkan apa mah. mau jadi Sunda kek atau mau sayah nih dia Iya, atau apapun atau mau itu. apa gitu lah. Yang pasti Mungkin Om Eri punya ide nggak? Ada Apa tuh? SMP. SMP Empire. SMP Empire. Bisa ada gede soalnya. Bisa ada ya. gede. Bisa ada gede. SPM berarti. Oke, kan banyak ini gue juga agak ini sih salut sih ya maksudnya buat ngelihat SND gitu, maksudnya kan banyak banget musisi-musisi koplo sekarang tuh yang pada pakai bahasa Jawa tuh. Iya. Semuanya hampir rata-rata yang dibilang koplo itu identik dengan bahasa Jawa. Betul. Nah, tapi kalian tuh malah justru memilih untuk memakai bahasa Sunda gitu. Itu dasarnya apa? Apakah kalian nggak takut bahwa ternyata kan bahasa Sunda tuh belum sefamiliar bahasa Jawa di koplo sekarang nih? betul. Apa ada tantangan nggak, maksudnya gue tetap harus pakai bahasa Sunda gitu? Iya. Nge-challenge Ada visinya gitu ya. nggak sih? justru kalau dari kita mah justru dengan bahasa Sunda itu karena sekarang gini Om Eri, bahasa Sunda itu udah jadi bahasa nasional. Banyak Kalau, ya, udah banyak. banyak yang pakai Udah bahasa. banyak, iya. Jadi kayak kita datang ke Jakarta nih. Kayak saya lagi nongkrong terus ada beberapa panitia yang ngajakin, "Yuk keluar kita udut dulu" gitu. Itu tuh udah jadi bahasa Sunda tuh udah jadi kemana wae maneh gitu. Udah bahasa nasional gitu, Iya, udah iya. orang tuh udah pada tahu gitu. Justru kita itu pengen aja gitu karena kan Iya. sekarang udah relate ya bahasa Sunda tuh di mana-mana. Orang Jawa, orang Papua juga, bahkan sekarang ada orang Papua yang memang dia pengen ngomong pakai bahasa ada di Sunda. Bandung tuh. Iya kan? Iya, siapa namanya tuh? Lupa ya. Yang hitam. Iya. Iya, pokoknya. orang Papua itu. Iya, memang. Jadi menarik ya gitu, kenapa kita enggak yang memang kulturnya dari orang Sunda sendiri, udah aja pede pakai bawa bahasa Sunda. Bahasa gitu. jadi kayak ngamu mulai bahasa Indung tehnya. Itu teh satu hal yang membanggakan kalau buat saya Iya, gitu ya. oke. Jadi bahasa yang dipakai sehari-hari, karena toh bahasa yang dipakai oleh SND juga ada bukan bahasa anu Sunda Buhun gitu. Buhun gitu, lain Sunda wiwitan gitu. Tahu lah gitu Iya. ya. Lain Sunda nu lemes gitu. Bahasa sehari-hari. Bahasanya Bahasa sehari-hari, yang bahkan relate. di kata-katanya pun dicampur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu di Bahasa lagu ini teh. Oh iya, ada bahasa Inggrisnya ya. Ada bahasa Inggrisnya juga dan segala macam. Jadi mungkin dengan cara kita SND sendiri ingin kalau istilahnya mah ngamu mulainya Iya, ngamu mulai. mulai bahasa Sunda gitu. Karena Melestarikan lah ya. melestarikan gitu ya. Memulai teh. Jadi memang ada satu peneliti, ada profesor dari Jepang, dia itu bilang kalau katanya bahasa Sunda akan mungkin ini bisa akan jadi bahasa yang populer di internasional katanya Om ya. Iya. Oh gitu. Ada satu penelitian yang bilang kayak gitu. Oke. Mungkin nanti bisa dicari artikelnya atau gimana gitu ya. Itu teh bisa ya satu kebanggaan gitu ya bahasa Sunda teh. Ternyata bisa mendunia lah kalau simpelnya Iya sih, mah betul gitu. sih. Bahkan di luar negeri sudah ada komunitas-komunitas yang memang dia menggunakan bahasa Sunda. Orang Indonesia? Bukan, Bule? orang bule. Di Jerman, Oh, gitu? di Belanda, di Jepang, Ya. yang memang ternyata justru bahasa yang mereka pergunakan itu bahasa yang kita agak awam, yang memang Sunda lemas gitu. Sunda Nah, lemas, kita tuh pedenya itu di situ. Oh, gitu. Orang lain aja, ya kita jangan dulu berbicara keluar lah. Yang orang Papua aja itu dia mau ya Iya, betul. untuk berbahasa Sunda dengan konten-kontennya dia. Kenapa kita nggak buat karya yang Ya, berbahasa? sih betul. Nah, tapi kan sebenarnya di luar terlepas dari penjelasan barusan bahwa dengan kebanggaan kita Iya. mau mulai melestarikan bahasa Sunda. Cuman kan sebenarnya untuk industri musik, untuk Oke. industri musiknya kan sebenarnya orang masih aware dengan bahasa Jawa. Apa Ya. kalian nggak takut? Maksudnya, wah ini susah nih ngejar awareness-nya bahasa Jawa nih dengan Iya, karya-karya yang sekarang lagi banyak yang meledak. Hmm. Ditambah lagi si orang lagu bahasa Sunda itu kan apa kalian juga nggak takut gitu, maksudnya nanti pendengarnya cuma hanya yang ngerti Sunda doang. Oh iya. Ada ketakutan pasti ada ya Bu ya. Ada. Cuman kan kita tuh ngambil warnanya teh kan ada nuansa-nuansa Jawanya kita masukin Oh. di musiknya Dari sisi- tuh dari sisi musik. Musik.
Dari sisi musik Jawa-Jawanya itu ada juga. Oh jadi koplonya koplo Jawa ini. Koplonya koplo Jawa. Bukan koplo Sunda yang kayak Pantura. Iya. Bukan ya, itu bukan beda ya. Beda. Karena kita dikemasnya pengen gimana caranya pasarnya itu Iya. bisa kita dapetin juga, hanya mungkin bahasanya kita dengan bahasa Sunda. Sunda. Simpelnya mah kalau dengerin lagu Jawa, ini mah bahasa Sunda versinya gitulah. Ya. Lagunya mah kayak lagu Jawa, tapi ini mah bahasanya bahasa Sunda. Berarti gitu. moodnya mah tetap vibes-nya tetap Jawa, karena Jawa. kayak lagi sekarang tren gitu. Iya. Iya, yang tren sekarang. Karena beda ya kalau gue dengerin lagu-lagu Sunda kayak misalkan Punten ya. Contohnya Asep Balon, Ya. Ade Astrid di Sunda yang Iya. podcast itu musiknya nggak Jawa. Iya. Sunda Betul, banget. Sunda Iya. banget, betul. Iya kan? Bener Om. Iya. Ih, jadi juga ya kupingnya Om Yari ya. Oh iya, iya. karena saya emang suka musik. Jadi juga ya kupingnya bisa tahu sampai sedetail itu. Iya, iya, iya. Iya, tapi memang iya Om. Bener kan? Jadi memang si warna musiknya itu Jawa. Warna musik Jawa. Hanya bahasanya. Tapi bahasanya bahasa Sunda gitu. Gitu. Dan nyanyinya pun kita nggak yang pupuh ada Ya, Daminatilana nggak gitu. Daminatilana. Notasi yang dibikin Notasinya tetap do re mi. Do re mi bukan Do re mi. pentatonik ya. Daminatilana bukan Kayak pelok, pentatonik. salendro gitu bukan. Iya, iya, bukan. Kan kayak misalkan si beberapa artis Sunda mah kan masih pemain di area nada Iya. pentatonik. Ya, Iya kan? iya. Ini enggak ya? Kita mah pop enggak. banget. Pop banget. Kayak Jawa dong, kayak Jawa banget ya. Iya. Basic Jawa kan ya. saya- Wah ini menarik nih guys. Iya. Udah, jangan lupa ini harus dikepoin nih SND Empire karena emang sesuatu yang beda banget dari pop-pop Sunda yang lagi ada ya, Ya, gitu. ada. Ini benar-benar yang ngikut ke area musik koplo yang lagi tren Betul, soalnya. Gitu. gitu. Beda nggak sih sama Dul Sumbang Dul? Beda sih. Beda. Ya. Kang Dul. Iya, Kan Kang Dul juga main di pentat. di pentatonik Oh ya. ada pentatoniknya. Ada Kang Dul. Ada sih, Iya, ya. iya. Dulu masih ada apa ya? Cengkoknya masih Iya, ada cengkok. gitu. Ah. Kalau kita mah ada rapnya. Oh iya, ada rapnya. Ada nge-rapnya. Siapa yang nge-rap di sini? Gitu. Rap ya ganti-gantian. Gantian, aja sih. gantian. Tapi kalau misalkan ada nih teman-teman yang mau featuring sama SND Empire, kita mau terbuka Iya. buat Oke, siapa oke. musisi kayak mau apa gitu ya. Saat ini udah ada yang mau featuring beberapa yang Alhamdulillah. besar. Ada beberapa, ada rencana sih ada 3 pemuda berbahaya. Ya, oke. Terus sama Insya Allah sama Ade Astrid juga. Waduh, saya ngefans banget. Nah sama kalau Ade tadi Astrid. berbicara Bang Eri, Om Eri bilang apa tuh? Ini kita tidak takut gimana nih pasarnya di Indonesia bla bla bla, balik lagi. Yang pertama ya pede, yang kedua warna musik kita berbeda. Yang ketiga nah ini manajemennya solid. Nah, ada kita mah solid. Nah, kita mah kumaha manajemennya gitu. Kalau kita ngelihat sih pergerakan saat ini manajemen belum sebulan nih ini kita rilis single ya. Pergerakannya udah cukup. Oh gitu ya. Kita aja di luar expect gitu. Wah ada yang berbunga-bunga itu mau kepo nih, mau kepo. Kok sekarang Spotify sudah berapa kok? Pendengar Spotify sudah Nggak mungkin. Nggak mungkin. Wah tuh. Baru 1 bulan ya? Baru satu bulan. udah 7.000 Iya, streaming. kalau kata- iya. Itu 3 baru minggu, 3 minggu. 3 minggu. Kalau kata itu mah ada lagi yang belum ada 1 bulan. Hai. Dan 7.000. Lagunya Mohon maaf Bernadia itu mah ya. Bernadia. Ada kata-kata Bernadia juga. Ya, di lagu. di lagu kita. Benar. Tadi ini apa namanya? Gua sempat nyimak satu bahasan bahwa musiknya itu dibawa jadi lebih ke musiknya konsepnya lebih ke Jawa, Lebih ke Jawa ya. ya kan? Nuansa vibe-nya. Vibes-nya Jawa. Terus lagunya itu memang dibikin secara diatonik. Dan nada-nadanya bukan nada-nada pentatonik. Iya. Betul. Ada rapnya segala macam. Iya. Nah, kalian nggak ada kekhawatiran untuk atau ketakutan mungkin dari musisi-musisi senior yang memang memegang pakem-pakem Sunda ini akhirnya komplain dengan musik kalian? Karena yang saya tahu musisi-musisi senior itu agak-agak galak. Betul. Sunda. Oh nggak tahu. Kita nggak tahu nih. Ini nggak tahu nih bener nih. Ini baru Ya tahu. tungguin nih. aja bentar lagi lah. Nanti paling Bentar lagi juga pasti ayah DM kenapa? minta backup ya. Iya, yang Oh, gue gitu tahu ya? biasanya karena gini yang gue tahu itu si musisi-musisi senior itu benar-benar Sunda tuh megang pakemnya. Iya punya pakam sendiri ya. Bahwa Bahwa Sunda tuh harus begini. Gitu. Apa kalian nggak ada kekhawatiran? kalau kita sih Jadi pede. khawatir sekarang nih Om. Jadi khawatir ya ini mah. Jadi sieun aja. Jadi meron. Belum masalah royalti masalah. Enggak, tapi ya tapi kan kalian udah nyemplung ya maksudnya. Iya, Kalian iya. udah nyemplung. Nah, tapi kan dengan barusan ada informasi seperti itu, kepikiran nggak antisipasinya harus gimana? Kalau kepikiran sih kepikiran Gitu. Om Eri, tapi sebenarnya kalau kita mah pede aja.
karena gini, ini warna musik yang baru ya. Bagaimanapun juga kita di situ ada visi misinya yang ya semoga ini bisa menjadi visi yang bagus ya, karena tetap tidak mengkotak-kotakan musik, tapi kita tetap nggak mau mulai budaya Sunda ya gitu. Jadi kalau kita mah membebaskan musik, sakumaha. Kalau tadi kata Om Yari ada gimana nih, ada musisi-musisi senior yang memang sangat pakem, ya mungkin perbedaan zaman juga ya. Yes, Om Yari, kita harus ngikutin mau nggak mau, karena kan sekarang musik itu udah bisa diakses dari semua. Berarti andaikan ada terjadi, teman-teman udah siap untuk juga memberikan Siap. penjelasan. Insya Allah. Tenang, kita punya manajemen yang bagus. Tenang. Tenang, ada kawan. Kok Pokoknya kenanya kok. harus kawan maju. Ya kok ya. Iya. Tapi kan memang kita kan intinya adalah kita bangga dengan budaya Sunda. Betul. Itu mah kenapa akhirnya kita pakai nada-nadanya yang diatonis dan segala macam, itu kan hanya secara musik Ya. tetap kan jiwanya mah KTP kan orang Bandung, KTP ke Bandung gitu. Iya, Maksudnya orangnya bangga dengan versi kita nih, kita ingin melestarikan budaya Sunda teh dengan versi SND teh kieu. Berarti gitu. siapa tahu ini menjadi suatu terobosan baru yang akhirnya Betul, menjadi suatu warna itu. baru ya. Harapannya Harapannya bisa gitu. naikin Sunda ke permukaan Iya, lagi. Dan harapannya gitu. mimpi kita itu pengen membangun ekosistem yang baru gitu. Karena kan Oke. biar ekosistem pencinta yang memang suka bikin karya Sunda itu, ya kita harus guyup. Oke. Kita harus berkaca juga sama yang koplo-koplo di Jawa ya. Iya, benar. Mereka itu makanya kenapa Ndar Boy Gang bisa collab sama Denny Caknan, begitupun sebaliknya, dan artis-artis secara itu ternyata guyup gitu. Kenapa enggak kita Iya, bikin benar sih. ekosistem yang baru? Kita juga bisa kok guyup gitu. Siapa tahu nanti kita setelah Tapi itu ngeluarin, nggak gampang loh. oh iya betul, nggak Bisa gampang. loh itu. Proses memang Iya. butuh proses memang. Prosesnya akan panjang, tapi minimal seniornya dulu nih yang kita deketin. Misal nih, semoga ada kesempatan kita bisa ketemu ya Kang. Semoga bisa ketemu juga sama Kang Dul Sumbar. Iya, Gitu ya, mudah-mudahan lah ya, karena bisa, dia senior ya gitu. Karena ya. bagaimanapun juga ya kita Kakak tidak senior. menutup kemungkinan juga saya pengen banget ketemu sama memang musisi-musisi dari ya sekelas Mang Sule. Oh iya. Itu kan Sunda gitu ya. Sunda juga. Berarti harus dimulai disosialisasikan juga ke mereka ya. Betul. Dengan Nyobain pasar-pasar. sana, Nah. jusin rojonganan. Mudah-mudahan Kang Dul nonton. Ya, dengan Sule rojongan nonton, kan iya. mau senior Iya. punten. Mohon punten. Ngiringan abi mah. Nah terus, Ngiring, terus apa tantangannya yang terbesar nih buat SND nih, bikin lirik bahasa Sunda biar tetap catchy buat pendengar di luar Jawa Barat nih. Gimana caranya, kan bahasa Sunda itu masih dimengerti oleh orang Sunda. Leres. Nah, gimana caranya lagu bahasa Sunda versi si SND ini akhirnya bisa diterima dengan baik oleh, seperti lagu Jawa diterima oleh nasional gitu. Iya. Ya triknya kemarin kita ngobrol gitu ya, sempat sama manajemen sama si SNI-nya sendiri. Ya kenapa akhirnya kita ada bahasa Indonesianya. Oh, itu campur-campur ya, itu strateginya juga. Terus pakai bahasa Sunda sehari-hari. Agar mudah memang orang udah paham iya, lah. biar mudah dicerna gitu Om. Iya, benar, Musiknya benar, juga musik yang common banget kan, musik Iya, Jawa-Jawa teh kan mudah diterima gitu. Betul. Dengan itu mah kayak apa tuh? Metode lah ya, metode Iya, yang betul. dipakai untuk industri mungkin mudah-mudahan dengan konsep yang kita punya bisa diterima gitu sama pasar, sama orang. Kadang-kadang kan ada juga yang anak-anak sekarang suka malu ngomong bahasa Sunda teh. Iya, betul. Era gitu. Betul. Jadi lu buah teh tapi agar we lo gak sama Sunda kan itu puguh gitu. Nah, hari lu. Hari lu. Hari lu gitu Kalau kan. mau ke rumah gua mah gampang, misalnya ada gunungan fisik. Kan, jadi, kayak gitu, tapi kan ya lucu gitu hal-hal itu, dan kita juga ngebahas si lagu. Kita teh kan ada single nih Om. Iya. Single namanya Dikekeak ya. Dikekeak. Nah, Dikekeak itu teh memang kalau Mungkin mungkin mau gue bahas tuh tadi. si kekeak itu teh mungkin nggak semua orang tahu ya Tahu. arti Dikekeak teh apa gitu. Cuman kan kita teh pengen menyampaikan orang Sunda mah gitu resep Oh, geuning kan orang iya, Sunda mah banyol, nya. banyol. Banyol resep banyol. Sunda teh banyol. Nya, ieu mah kan jelema anu keur berduka gitu nya, tapi nya diheureuy ke baru. Ya, dan itu dia sudah menjadi tradisi ya. Iya, emang Kalau iya. kita ada yang putus cinta, itu pasti dikekeak sama Iya, teman-teman, benar, diledek sama teman-temannya sendiri Dikekeak gitu. Nah, untuk compare-nya berarti kalau ngelihat dari konsep yang diceritain, gua ngebayanginnya tuh kayak NDX berarti ya tadi. Ya. Iyalah kurang lebih kayak NDX lah. NDX versi Sunda. Enggak takut dianggap followers. Enggak sih. Enggak ya? Enggak lah. Cuek aja. Cuek aja, dan memang begini adanya, dan kita mah mau di compare mau di apa ya nggak apa-apa, dan memang
kita begini. Ya, semoga kita kan bisa lebih bagus juga. Iya. Mau collab juga. Wah, tuh diajakin. Mau NDX. Arab collab monggo. Yo, bisa Jawa juga ternyata. Sejauh ini ada reaksi nggak? Maksudnya dari teman-teman, circle lingkungan, lu ngapain sih? Takutnya kan teman-teman kan taunya mungkin dulu tuh kalian tuh anak-anak pop gitu, anak band, satu announcer, radionya juga radio anak muda lagi, kan otomatis ada di area segmen anak muda. Jol, nah koplo lu gitu, ada reaksi-reaksi aneh nggak dari teman-teman atau circle? Bugi juga ada, Bugi. Dia tuh menyeting dirinya kan sebagai rockstar. Gue yakin ada sih. Pasti ada. Rockstar. Memang ada kan, kebetulan saya tuh suka live TikTok juga kan. Nah, ada aja yang komen, lu pesonanya itu kalau nyanyi itu rock, pop, kadang-kadang suka bawain lagu jazz. Tapi pada saat rilis single dengan grup, nah kayak gini itu pasti ada aja. Tapi kan ya balik lagi, Ditanggepin nggak? Ditanggepinnya lebih ke ya saya ngeluarin yang jualan. Jadi gue ngebayangin kalau gue begitu gimana ya. Aku kan sampai ada fase gini Om, nanya ke anakku yang gede, kan udah SMP dia. SMP. Kak, malu nggak kalau papa Jadi orkestra dangdut ini malu nggak kalau ngeliat kan kalau lagi manggung gitu ya, lagi bareng koplo, Kak ikut manggung. Malu dia teh kayak malu ya, dia bapak aing Padahal bapak aing di jogedan aya di imah amek-amek aja. Nyari duit gitu ya. Ini buat sekolahmu nak. Ini untuk bayar kuliah sekolahmu nanti nak. Berarti kalian tetap akan konsisten nanti di area koplo mulai saat ini dengan SND. Nah terus bahasa yang akan dipakai tetap akan memperjuangkan untuk gimana caranya bahasa Sunda bisa naik ke pentas nasional. Iya. Tapi bahkan kita sama manajemen udah ada 4 single nih. Udah 4 kita single persiapkan. udah mau dipersiapin. Udah pasti alhamdulillah Om. Tinggal jalan berarti. Manggungnya aja berarti. Manggungnya. Tinggal manggungnya ke depan. Kalau ada job mah Om enggak apa-apa Om, bisa TV berhalangan nanti dicariin nanti. Bisa TV Boleh berhalangan nanti gantiin. Kalau orang. Nah, oke, berarti tadi ngebahas sempat ngebahas bahwa ada single di SND. Nah, single itu judulnya tadi Dikekeak gitu. Nah, Dikekeak teh artinya apa ya? Ceritanya apa ceritanya? Diledek. Diledek. Ceritanya mah gini, jadi ada satu pria. Iya, satu laki-laki, dia teh deket sama perempuan gitu ya. Udah menjalin kasih dan segala macam. Ternyata Udah habis segalanya. Harta udah habis-habisan. Ujung-ujungnya teh kalah sama yang lebih berduit gitu lah. Ini namanya pengalaman nih. Rata-rata pengalaman siapa? Iya. Pengalaman kita Pengalaman pernah kayak gitu. Habis apa? Beak sagala asli. Tapi kalau Hati Magicom makanya. dijual, pas rek nyawa teh si mama, kemana cenah ieu Magicom? Nah, berarti Dikekeak itu artinya dicemooh. Dicemooh di kumaha sih? Diledekin, dibully. Dikekeak. Oh gitu, ceritanya tentang Ya tentang itulah gitu. Jadi ya bucin lah meureun ya. nya bucin. Jadi kabeh geus dibangbrangkeun, kabeh geus diberekeun. Anggar mana-mana milih nu leuwih beunghar. gitu. Itu kan relate kan. Itu banyak banget zaman sekarang. Nah iya banyak yang relate. Makanya kemarin, nah ini lucunya lagi gini, fun fact-nya kemarin kita ada salah satu interview juga lah di salah satu podcast juga ya. Kebetulan yang wawancara kita tuh baru ngalamin putus cinta dan begitu dan liriknya tuh dibacain kan. Ya udah kita baca liriknya deh. Anjir, nah ieu mah aing pisan. Nah itu jadi hal-hal kayak gitu jadi relate Sama publik. Relate Itu bagus lah ya, karena sekarang semuanya bisa viral tuh karena momen yang lagi relate sama publik. Iya kan? Ya, mudah-mudahan aja lagu Dikekeak bisa naik ya. Amin. Dan nyambung dengan Amin. dengan pengalamannya si masyarakat gitu. Gitu. Nah, itu siapa yang nyiptain lagunya? Nyiptain tuh ada berempat Om. Ada berempat. Kita bertiga. Dan kebetulan ada dari manajemen juga. Ada. Kebetulan manajemennya musisi juga. Ada musisi juga. Nggak datang ya? Iya, ada ghost musician. Waduh. Musisi yang udah jadi juri gitu. Ghost musician jadi di belakang layar. Gitu. Nggak mau disebutin. Bisa kaget nanti kan kalau disebutin di sini bahaya ya. Bahaya. Biar tahu sendiri aja. Ya, Makanya kalau pengen tahu, buka di Spotify, buka di YouTube, buka di mana semuanya.
di platform didengerin lagunya. Dengerin lagunya. Oke. Kalau perlu datang ke tempat nongkrongnya kita ya. Gitu. Boleh kalau buat ini ibu-ibu Zumba, kalau lagunya mau dipakai buat Zumba boleh. Ya, betul. Nah ini waktu itu rilis kapan? Udah rilis kan? Ya. 18 Juli. 18 Juli. Berarti udah ada di semua platform Sudah ada di DS. Sudah ada. digital streaming dan lain-lain. Udah ada. Oh, udah ada semuanya. Udah ada. Nah, terus tadi tuh lagunya tuh tentang dibully ya. Dibully. Nah, tapi ada pesan yang mau disampaikan dari lagu ini untuk yang ngerasain itu. Iya, SND mau nyampein apa tuh sebenarnya? jangan sampai ngedrop aja ya. Ngedrop gitu aja, ya. jangan Pasti sampai ngedrop. hidup mah pasti aya naik turunnya. Iya. Nah, kita juga nggak akan tahu apa yang kejadian besok. Mungkin kita sekarang dapat cewek yang atau pasangan lah ya, punya pasangan yang titik beratnya adalah ke materi gitu misalkan. Oke, materai lah. Iya materi lah gitu ya. Siapa tahu nanti berbalik gitu om, kita yang materi. Sebenarnya cowok bisa materai loh ya? Iya. Kenapa jarang ya yang bisa ngelakuin itu? Aku sih. Oh, Karena saya gaji saya sama gaji istri gede gaji istri. Saya matre. ini mah jujur teuing. Aduh, jujur teuing. Ya ampun. Nah, Gak itu mah maksudnya biar ya orang yang mungkin lagi ada di fase turun gitu Ya, di ya. fase turun. Ya, Lagi oke. nggak ada. Jadi ngedengerin lagu ini tuh meskipun memang judulnya dikekeak tapi kayak kemarin teman itu merasa apa ya? Ya udah penyemangat Ya, baru penyemangat. lah. Penyemangat Kalem, baru. we. ini menarik sih di bawah sebenarnya. keri we. Temanya menarik sih sebenarnya ya. Jadi buat teman-teman mungkin bisa nyambung lah gitu Iya, untuk betul. ya makanya cepetan kepoin di platform Betul. digital Digital streamingnya ada gitu semua. buat teman-teman. Aku denger lucu banget lagunya. Ya alhamdulillah lumayan lah ada kata-kata lucu gitu ya. Nah, sejauh ini setelah rilis di tanggal 18 Juli Ya, Juli kemarin promonya apa aja yang sudah dilakukan dilakukan promosi untuk lagu di Kekyak ini? Radio sudah, Radio sudah. sekarang kita lagi mencoba untuk collab. Collab. Terus kolaborasi di podcast. ya salah satunya ini. Wah, iya. Dagang loh. Sama yang kemarin ya ini balik lagi ya. Ini kita bukan mau membagus-bagusin memang manajemen sampai saat ini wah dahsyat ya sampai insya Allah nanti kita tanggal 20 Iya 20. tanggal 15 sorry hari Jumat tanggal 15 kita main di salah satu ulang tahun 15 Agustus. Iya, 15 salah Agustus. satu stasiun TV besar TV lah. besar. Iya. Wah, udah bagus itu ya. Di Jakarta kita jadi SND nyaba ibu kota. Wah. Ya, SND Jawa Ibu Kota. Yes, kabayan. Jadi kebayang kan manajemen kita bagusnya kayak gimana? Waduh, kepoin aja nanti manajemen kita seperti apa. Tanggal 20 juga kita mau Main rilis lagi. single. Releasing. Bukan releasing, maksudnya apa tuh ya? Soft launching kali Soft ya. launching. Soft launching. Soft launching lah jatuhnya Soft ya. launching. Oh, iya, soft launching yang mana? Yang lagu di Di Kekyak. Di Kekyak, Oh, soft oke, launching. oke. Nanti kita bareng sama beberapa artis lah ya, artis yang sama juga. Lagi promo juga. Lagi promo juga. Oh, Jadi, gitu. Boleh sebutin nggak sih Om nama Apa tuh? ininya? Nama tempatnya? Boleh? Oh, boleh. Boleh. Di Bajawa. Nah, itu pada datang ya guys yang di Bandung ya. Tanggal 20. Yang di Bandung agak datengin aja tuh. Ada SND nanti di sana. Ada, insya Allah kita bakal Mau bagi-bagi ini katanya. Bagi. bagi apa Om, jangan suka aneh Om. Kita bagi-bagi, kita nggak ada bagi-baginya Om. bagi-bagi kesenangan. Iya, bagi-bagi. Iya, bagi-bagi kesenangan. Iya, Benar. siap. Bagi-bagi kesenangan untuk menghibur teman-teman. Menghibur teman-teman semua. Hah? Bagi-bagi di money. Oh, bagi-bagi iya, money. benar, Benar, bagi-bagi Oh, iya, money. benar, bagi-bagi Oh iya benar. money. Apa yang mau dibagiin tuh apa? Kita kerja sama salah satu Iya, iya, satu iya. bank. Bang. Iya. Oh kerja sama Bang. Kerja sama. Iya. Wah iya, gila. Keren kerja sama. gak? Nah, kan? Manajemen lagi nih yang kesorot. Keren gak manajemen kita? Itulah. Mau lihat nggak ini manajemen kita? Itu ada tuh di sana. Nah ini rencananya berapa lama promosi? Sekitar 2 bulan, 3 bulan? Iya kurang lebih segitu Gitu. ya. Habis 3 itu, bulan. habis itu bakal ada next single lagi. Next single Next lagi. single Makanya lagi. kita sudah mempersiapkan pelurunya nih. Ini kita udah bikin 4. Bahkan nah ini ada bocoran juga sedikit. Kita juga nanti akan rilis lagu yang memang berbahasa Jawa dan Sunda. Ya, Nah, jadi itu bisa Oh, jadi Jawa dan Sunda. Jawa dan Ya. Sunda. Jadi nanti ada lagu versi Jawanya ada, versi Sundanya ada. Kan kenapa enggak ya? Sekarang musisi Jawa
narikin konsumen di Iya, Jawa Barat, Jawa Barat. kita nyobain. Ah, Kita boleh kita dong coba nyobain. curi- Kita curi. curi balik. Kita curi balik. Serang balik. Kita serang balik gitu. Serang balik. Ya, pokoknya seru banget, ini bakal banyak yang akan dilakukan oleh SND nanti ke depannya ya. Ya. Jadi mulai nanti promo masih berjalan, kemudian akan next single lagi. Nah, itu untuk activity segala macamnya. Mungkin kalau misalkan teman-teman mau lihat SND daily activity-nya apa segala macam bisa datang kemana nih? Di Instagram ada. Instagram ada. ada. Instagram, ada TikTok. Apa tuh Instagramnya? Instagramnya snd.empire. snd.empire. Semuanya? Ya. Semuanya, Semuanya. ya. Kalau TikTok, di Reels. TikTok ada officialnya. YouTube? YouTube juga. Sama juga. Ya. betul. Nah, pokoknya gampang. Mereka udah ready semua tuh biar bisa teman-teman ngelihat aktivitasnya dari Yes, SND betul. Promo lagi, Empire. boleh. Ah, boleh, boleh. Kita tuh mau ada sing competition Oh, iya. competition nih. Sing Iya, competition betul. di TikTok. Ya, di TikTok. Di TikTok. Jadi mudah-mudahan kalau yang punya suara bagus, Iya. nggak bagus juga nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Seru-seruan ya? Ya seru-seruan aja lah gitu ya. Nanti kita mau ada sing competition. Sing competition. Jadi boleh ya. Hmm. Tinggal dipantengin aja di Instagram. Di Instagram, Karena di TikTok. hadiahnya uang tunai. Wey. Mungkin dalam dekat-dekat ini kita Dekat-dekat akan ini ya. diinfokan di sosial medianya ya. Iya, Nanti diinfokan. langsung aja guys, ada hadiahnya ternyata. Ada hadiahnya, sok mangga. Gue boleh ikutan nggak? boleh. Curiga menang. Curiga menang. Sulah, enggak lah. Kalau jadi juri aja gimana, mau nggak? Ah boleh kan ada, Ya. kan ada manajemen. Enggak kan juri dari luar. Dari Oh, luar. oh, Yang- boleh, yang boleh. capable gitu. Boleh, boleh. Jadi kan ini juri Yerity 5. Oh, semua orang memang musisi. Musisi, beliau. bener. Jadi Udah kan nggak apa-apa 3 juta aja lah. Oh, iya. Pak manajemen. oh, Loh, 3 juta kok. bungkus. Oh bungkus, katanya bungkus. Waduh ya udah seru banget nih kita ngobrol. Sekarang kita udah hampir 40 menit ya? Ya. Udah hampir 40 menit guys. Jadi kita udah ngomongin panjang banget dari mulai sejarahnya SND dari grup sebelumnya namanya 3PK, terus ngomongin masalah singlenya, terus ngomongin rilisannya, saat promonya mau ngapain, saat ini juga lagi masih promo ya, gitu. Dan ada beberapa event juga mungkin bisa teman-teman lihat di sosmednya kalau ada informasi event Di segala Kepoin tadi. macam. Waduh, pokoknya thank you banget nih Kang Bugi sama Kang Pepi sudah menunggu karena mau siaran ya. Terima kasih Om Eri. Iya, nuhun pisan. Nuhun pisan. Pokoknya jangan kapok. Nanti kita mungkin kalau next singlenya rilis lagi kita bisa ngobrol lagi untuk Asik. ceritain single berikutnya lagi. Iya. Pokoknya thank you banget. SND Empire sudah datang dan bawa energi positif nih buat teman-teman dan semangat baru buat musisi-musisi baru yang di Sunda. Iya, betul, Jawa Barat. Mudah-mudahan banyak yang ke-trigger dengan adanya SND dengan konsep yang cukup menarik ini. Pokoknya nuhun pisan. Closing statementnya dari SND kira-kira ada yang mau disampaikan terhadap penonton. Penontonnya Tong Era pakai bahasa Sunda, Tong Era nggak boleh bahasa Sunda. Wih. Bahasa Sunda mah keren. Ah, Kang Bugi sama? Sama. Sama. Bingung mikirnya. Oke deh kalau gitu thank you banget udah nonton. Mari kita bahas. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Pokoknya kita akan balik lagi dengan episode berikutnya di Mari Kita Bahas dan dengan bintang tamu dan narasumber yang lebih menarik ke depannya. Thank you banget. Nuhun pisan SND Empire. Nuhun pisan. Terima kasih. Aduh. Alhamdulillah. Kalau masuk grogi, ngomong mah bingung ngomong. Kayak